Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk PJJ hari ini. Baiklah, video sebelumnya kita membahas tentang kebahasaan. Nah, kebahasaan di situ sampai dengan kata kerja aktif, transitif, dan intransitif. Nah, sebelum kita pembelajaran berikutnya, kita harus membahas tentang kompetensi dasar yang akan disampaikan, ya. Bisa kalian simak kompetensi dasar ini? Sama bukan? Ya, sama dengan pembelajaran yang kemarin atau video yang kemarin. Masih di struktur kebahasaan dan yang terakhir membuat laporan percobaan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke indikator. Ayo, kalau kalian memperhatikan yang kemarin, video yang kemarin pasti sama. Ya, ini sama semuanya dengan kemarin. Kita fokus di kebahasaan karena belum selesai. Ya, pertanyaannya apakah hari ini sudah video terakhir untuk kebahasaan? Betul sekali. Ini adalah video terakhir tentang pembahasan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Baiklah, ya. Untuk pembahasan sekarang yaitu tentang kata tugas, ya. Kata tugas di sini merupakan atau sering disebut juga partikel. Nah, di sini kalau kalian lihat di layar kaca, kata tugas di sini dalam tatanan bahasa Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada preposisi, kata depan. Yang kedua ada kata sambung. Yang ketiga ada artikula atau kata sandang. Yang keempat ada interjeksi, kata seru. Yang terakhir ada partikel, ya. Nah, untuk kelas 9 kita akan fokus ke partikel penegas. Yang terakhir, kenapa? Kalau kalian masih ingat, kelas 7 dan 8 semua kata tugas sudah dibahas. Ya, sudah dibahas. Ada yang masih ingat? Kalau kalian masih ingat, tulis di komentar, jangan ragu, ya. Oke. Partikel penegas di sini mempunyai beberapa. Coba lihat di sini ya. Ada berapa partikel penegas? Ada 4. Ya, 1, kah, lah, tah, pun. Nah, ya, kah, lah, tah, pun namanya partikel hanya 3 huruf saja, ya, 3. Dan semuanya itu terdapat bagian-bagiannya atau tidak segampang yang kita pikirkan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam kata dasar, ya. Maksudnya di sini bahwa partikel ini hanya beberapa kata saja untuk disambungkannya. Seperti contoh di sini, lihat. Untuk partikel penegas kah, lah, tah harus digunakan secara serangkai. Ya, contohnya adalah bacalah soal berikut. Terus yang kedua ada apakah yang terjadi atau apakah yang tersirat pada dalam surat itu. Nah, yang ketiga lihat siapakah gerangan dia. Yang terakhir apakah gunanya bersedih hati. Nah, perlu kalian ketahui untuk yang terakhir tah di sini, ya, saya pernah membaca suatu artikel. Kegunaan partikel tah ini yaitu untuk memberikan pertanyaan yang tidak harus dijawab. Ya. Sekali lagi, apakah ini tah di sini partikelnya membuat pertanyaan tapi tidak untuk dijawab. Paham? Jadi sekali lagi saya ingatkan, partikel lah, tah, kah di sini ditulisnya secara serangkai. Nah, yang terakhir yaitu partikel pun, ya. Kalau partikel pun spesial, dia bisa serangkai, bisa tidak. Kenapa? Nah, kalau misalkan kita kata partikel pun ini bertemu dengan kata dasar yang tidak mengandung unsur
konjungsi atau unsur kata penghubung, dia tidak serangkai. Tetapi kalau kalau misalkan ada kata yang berhubungan dengan unsur kata penghubung atau konjungsi, maka dia serangkai. Baiklah, saya akan berikan contohnya. Lihat di sini. Ini yang tidak serangkai ya. Coba, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Oke, contoh yang kedua, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Yang terakhir, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku, ya. Nah, disinilah permainan pun dimulai. Nah, coba lihat yang tidak serangkai, ya. Ketiga contoh berikut tidak ada unsur kata penghubung. Nah, sekarang kita contoh ke kata yang ada unsur penghubungnya. Lihat, ya. Yang pertama, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Terus yang kedua, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang ketiga, lihat, bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Ada unsur walaupun, bagaimanapun, terus meskipun, ya. Ingat, ada apa, ada. Nah, kalau apa itu belum termasuk ke konjungsi. Kalau ada bisa juga termasuk ke konjungsi atau unsur konjungsi. Makanya harus cermat ketika melihat unsur partikel pun, ya. Kalau di PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, partikel itu ada tambah satu lagi, per, ya. Karena di buku kita tidak ada, jadi kita tidak membahasnya. Cukup 4 saja. Kah, lah, tah, dan terakhir pun. Dan sekali lagi saya ingatkan, pun ditulis tidak serangkai, bisa serangkai dan tidak serangkai. Berbeda dengan yang lainnya, itu diserangkai semuanya. Paham? Baiklah, kalau paham, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kata serapan. Di sini pasti sudah ada yang tahu kegunaan kata serapan. Ingat, kita ini menggunakan atau kita ini sedang membahas tentang teks laporan percobaan, di mana ilmiah terdapat kata serapan dari ilmiah semua, ya. Jadi kita perlu mengetahui kata serapan mana saja yang sudah diserap dalam ilmu-ilmu sains, karena banyak istilah asing yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Baiklah. Untuk kata serapan di sini dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Ya, jadi baik dari bahasa daerah terus bahasa asing itu disebut juga dengan kata serapan, ya. Akhir-akhir ini atau zaman ini sudah banyak sekali bahasa asing dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, contohnya misalkan dalam Sunda, misalkan gelis, ya, itu sudah ada di kamus, gelis. Ya. Terus apalagi coba? Kalau kalian masih ingat, banyak ya, kayak balik. Itu ada bahasa Sunda juga sebenarnya. Terus mungkin di daerah-daerah orang tua kalian juga ada yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam kata serapan. Lihat di sini, ini ada datanya ya. Kalian lihat di layar. Data di sini sudah lama ya, tahun 1996. Ini saya ambil dari buku Yudhistira. Banyak ada datanya tapi udah lama ya, jadi nggak apa-apa, belum terupdate juga. Lihat di sini ada bahasa Belanda. Jumlah kata yang udah kita serap ada sebanyak 3.280. Menarik ya, karena kita ini dijajah oleh Belanda, jadi banyak bahasa Belanda ke kita diserap.
ya. Contohnya apa di sini nih? Lihat aki mobil. Ya. Terus allogi. Allogi di sini adalah perlogi. Ada koma ya di situ. Prestasi. Terus witansi, witandi dan lain-lain ya. Pelafalannya kalau salah mohon maaf karena saya USA, kurang Sunda asli. Jadi bukan orang Belanda ya, kalau salah mohon maaf sekali lagi. Oke. Nah, sekarang ada bahasa Inggris, Arab, Sanskerta Jawa atau Jawa kuno, mohon maaf Jawa kuno, terus Tionghoa, Cina dan Portugis. Ya, banyak di sini datanya, kalian lihat, pelajari. Nah, kalau kalian sudah mulai paham, silahkan nanti kalian mencari kosakata yang sudah kita serap. Ada banyak sekali yang sudah kita serap dan kita pakai tentunya ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini mengenai kebahasaan, terutama dalam kebahasaan teks laporan percobaan, saya simpulkan kembali. Yang pertama ada kalimat deklaratif berupa berita, ada aktif dan pasif, terus yang sekarang dibahas ada kata tugas, dan terakhir ada kata serapan ya. Maka dari itu segera ingat-ingat kembali dan terus dipelajari, temukan dalam setiap teks yang ada. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jika keluar kalian memakai masker, bawa hand sanitizer, jaga kesehatan kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.